Saya sering terjadi pertanyaan tentang pembahasan cicak. Yang pertama pertanyaannya, benarkah ketika rumah kita banyak cicak itu banyak syaitannya? Itu yang pertama. Maka untuk jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Karena setiap rumah yang banyak cicak tentu rumah itu akan kotor selama orang rumah tidak menjaganya. Bahkan bila orang rumah tidak mengerti cara membersihkannya, akan menjadi rumah itu semua akan menjadi najis, dan di situ akan jadi tempat syaitan. Karena syaitan tempat duduknya adalah di tempat yang kotor-kotor. Yang kedua, benarkah pegang cicak itu haram? Maka jawabannya tidak. Pegang cicak tidak haram. Kenapa demikian? Karena cicak merupakan barang yang suci selama hidup. Cicak sama dengan harimau. Kita pegang harimau semasa hidup, dia tidak mengapa. Kita pegang cicak selama hidup, dia tidak mengapa. Tapi walaupun demikian, banyak di antara kita beranggapan bahwa memegang cicak itu adalah haram. Padahal tidak. Itu yang kedua, memegang cicak semasa hidup itu tidak haram. Adapun memegang cicak yang sudah mati, ini ada tujuannya. Yang pertama, bila tujuannya untuk bermain-main dengan najis, maka hukumnya haram. Kita pegang cicak tersebut hanya sekedar untuk iseng bermain kita dengan najis, itu haram. Adapun tujuan kita mengambil cicak tersebut untuk membuang, itu boleh-boleh saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, benarkah hukum membunuh cicak itu sunnah? Maka jawabannya iya. Membunuh cicak merupakan salah satu daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bila cicak itu dibunuh satu kali, orang yang membunuh akan mendapatkan pahala 100. Bila dibunuh dua kali pukul maksudnya, orang yang membunuh akan mendapatkan pahala 50. Kenapa demikian? Alasan karena menyakiti. Timbul pertanyaan yang ketiga tentang cicak. Apakah minyak yang dijilat oleh cicak itu masih bisa dipakai? Apakah itu najis atau bukan? Ini sering terjadi. Maka untuk ini, minyak yang dijilat oleh cicak, maka itu tidak membawaki kepada najis. Kenapa? Karena lidahnya cicak semasa hidup bukan najis. Lidah cicak bukan najis. Lidah kecoak bukan najis. Hanya saja lidah cicak adalah suci. Maka kalau demikian, maka minyak yang dijilat oleh cicak tidak membawaki kepada bernajis dan sah untuk kita pakai. Itu yang keempat. Kemudian ada pertanyaan yang kelima berkenaan dengan cicak. Apakah taiknya cicak itu suci? Maka jawabannya tidak. Taik cicak tidak suci. Taik cicak adalah najis. Andaikan lagi solat kita jatuh taik cicak di badan kita, maka badan kita akan bernajis. Dan tak kala badan kita akan bernajis, maka kita tidak sah dalam melaksanakan sembahyang. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan cicak juga. Apakah sama najis taik cicak dengan najis taik babi? Maka jawabannya tidak. Taik cicak hanya sekedar dibersihkan seperti najis-najis biasa. Tapi taik babi itu cara pembersihannya dengan 7 kali basuhan. Satu di antara 7 tersebut dengan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan cicak. Bolehkah dimakan cicak tersebut? Banyak di antara kita melihat di YouTube di luar sana, di daerah-daerah yang bukan Islam, banyak di antara mereka yang memakan cicak tersebut. Apakah makan cicak itu diperbolehkan? Maka dalam pandangan Islam itu ada hukum-hukum terhadap suatu binatang. Maka termasuk hal binatang yang diharamkan di situ adalah
memakan cicak tersebut, termasuk hal yang diharamkan. Maka andaikan termakan bagaimana? Contoh, kita membuat mie, ternyata dalam mie itu ada semacam ekor cicak, sudah terlanjur tertelan, bagaimana? Maka bila perkara yang sudah terlanjur, itu mesti kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kesalahan yang kita lakukan itu bukan kemauan kita. Akan tetapi kesalahan tersebut hanyalah Allah yang mentakdirkan kesalahan terhadap diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis beberapa pekerjaan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama karena salah kita, terlampau salah. Mana salah? Karena khilaf kita, Allah tidak akan menulis dosa. Yang kedua karena tidak ada ilmu dalam bidang sesuatu tersebut, Allah juga tidak akan menulis dosa. Yang ketiga karena kita dipaksa, ini pun tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang melakukannya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di antara kita tentang berkenaan dengan cicak. Kita bermunajah kepada Allah dari apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.